negara yang kaya akan keindahan alam dan budaya, tak heran bila Indonesia banyak dilirik para wisatawan mancanegara. Bahkan tak sedikit dari para warga asing yang ingin menetap lama di Indonesia dengan berbagai alasan. Namun hal yang menarik adalah ketika alasan mereka tinggal di Indonesia untuk mencari uang dan karena cinta Indonesia. Padahal Indonesia bukan negara maju. Lebih menariknya lagi adalah pekerjaan yang mereka lakukan tergolong tak lazim untuk seorang asing yang identik bekerja di gedung perkantoran. Berikut on the spot lah merangkumnya dalam 7 ekspatriat berprofesi tak lazim di Indonesia. Gorengan tentulah makanan ringan yang tak asing bagi kita. Namun ada yang berbeda di Jalan Manyar, Kartoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Gorengan yang biasanya dijual orang pribumi ternyata diminati pria asal Italia yang satu ini. Ia minat terhadap gorengan bukan untuk jajanan, tetapi untuk mengais rezeki. Fabrizio, begitulah ia dikenal memilih menjual gorengan di pinggir Jalan Manyar, Kartoarjo karena di wilayah tersebut ramai kendaraan melintas. Pria asal Italia ini sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Dulunya ia bekerja sebagai general manager salah satu restoran Italia di Jalan Imam Bonjol, Surabaya. Namun sejak awal 2014 dirinya memutuskan berhenti bekerja meski posisi pekerjaannya sudah tinggi. Ia lebih memilih berwirausaha sendiri dengan menjual gorengan. Gorengan yang ia jual bermacam-macam dan harganya bisa dikategorikan murah. Tak heran banyak yang berhenti membeli gorengannya. Selain membeli gorengan, pembeli juga dapat menikmati kopi Torabika atau Robusta yang bisa dipesan sambil menunggu gorengan matang. Maklum, gorengan milik Fabrizio cepat sekali ludes, sehingga para pembeli harus menunggu jajanan ringan ini digoreng. Walaupun harus berjualan di pinggir jalan, Fabrizio yang dulunya menjabat sebagai bos di restoran Italia ini tidak merasa malu. Ekspatriat yang berprofesi tak lazim lainnya adalah penjual es jus. Seorang pesepak bola asal Rusia, Sergei Litvinov, harus bertahan hidup dengan mencari uang sebagai pedagang jus. Pemain yang pernah memperkuat Solo FC di kompetisi Liga Prima Indonesia pada 2011 ini kembali ke Solo menjadi pengangguran. Sergei tak lagi merumput setelah kontraknya di PSLS Lok Sumawe diputus. Selain tak punya pekerjaan, Sergei juga tak membawa uang. Sebab gajinya selama membela PSLS Lok Sumawe pada Maret hingga Desember 2013 sebesar 124 juta rupiah sempat belum dibayar. Untuk bertahan hidup, Sergei yang fasih berbahasa Indonesia ini melakukan pekerjaan serabutan, termasuk berjualan jus di kedai jus milik Hope di kawasan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah. Lain waktu, ia ikut membuat kanopi untuk rumah di kawasan Banyuanyar. Ia mengaku membutuhkan uang sebesar 20 juta rupiah untuk bisa pulang ke Rusia. Selama ini ia kesulitan menyisihkan uangnya karena harus membeli berbagai kebutuhan hidup. Sergei juga menolak dipulangkan ke Rusia dengan cara dideportasi. Burger dan donat memang merupakan makanan khas barat. Tapi bagaimana jika yang berjualan burger dan donat di pasar tradisional di Purwokerto, Jawa Tengah adalah orang barat? Peristiwa langka ini benar terjadi. Seorang pria warga negara Amerika Serikat rela berjualan burger dan donat di pinggir pasar Kober demi memenuhi biaya berobat istrinya yang terserang penyakit kanker serviks. Hal ini juga sebagai wujud cinta kasihnya terhadap istri yang dicintainya. Glenn yang tinggal di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, harus berjualan burger dan kue donat setiap hari sejak bulan Juni 2014 lalu demi pengobatan istrinya Purwita. Sebelumnya Glenn bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu lembaga pendidikan swasta. Namun kini ia harus bekerja sebagai pedagang burger dan donat. Menariknya, baik roti maupun daging burger dibuatnya sendiri bersama istri dan mertuanya. Uniknya lagi, Glenn berjualan burger dan donat ini sambil memasang papan bertuliskan, "Jual burger dan donat, mohon doakan istriku yang sakit." Can't stand
Selanjutnya adalah pengamen jalanan. Bila melihat penyanyi asing di kafe atau di sebuah pertunjukan konser, itu hal yang biasa. Berbeda dengan pemandangan yang satu ini, di mana seorang warga negara asal Italia bernama Ram Salivia terlihat mengamen di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada 27 April 2014 lalu. Ram Salivia mengaku memilih mengamen demi menggalang dana untuk biaya sekolah musik, sekaligus sebagai bentuk aplikasi atau praktek dari ilmu musik yang didapatkannya saat belajar musik di salah satu sekolah musik di Jakarta. Dalam aksi mengamennya kala itu, Ram memainkan lagu country dengan menggunakan alat musik banjo kesayangannya. Selain mengais rezeki, aksi Ram juga ditujukan untuk menghibur warga yang berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Berikutnya adalah sejumlah ekspatriat yang menjadi penggali sumur. Daerah di Indonesia banyak yang mengalami kekeringan saat musim kemarau, dan warga dihadapkan pada permasalahan kesulitan memperoleh air bersih. Namun hal tersebut tidak terjadi di Kampung Waruwora, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kawasan yang sebelumnya kesulitan air bersih, kini bisa menikmati segarnya air berkat tangan dingin dan ketulusan hati seorang bule asal Prancis. Warga asing bernama Andre Graf ini telah memilih untuk menetap di kampung tersebut sejak 2005 silam. Mantan pilot serta pemilik balon udara panas itu mengajak warga belajar membuat sumur. Awalnya warga enggan mengikuti Andre karena pesimistis akan menemukan sumber air. Namun pria ini tidak pernah menyerah meyakinkan warga. Kerja kerasnya kemudian membuahkan hasil. Puluhan sumur dengan sistem pompanisasi menggunakan listrik bertenaga surya berhasil dibuat. Berkomitmen akan terus mengabdikan hidup dan kemampuannya untuk menggali sumur, meski ia dihadapkan masalah biaya karena harus memperpanjang visa. Berlanjut ke ekspatriat yang berprofesi sebagai penjaga kebersihan Danau Toba di Sumatera Utara. Selain hobi traveling, Annette Horstman yang merupakan warga negara asal Jerman juga punya obsesi ingin melihat Danau Toba bersih dan indah dipandang, serta terbebas dari sampah dan eceng gondok yang tumbuh liar di pesisir danau. Sejak 22 tahun berada di Pulau Samosir, Annette terjun langsung membersihkan Danau Toba serta memotivasi masyarakat di sana untuk peduli lingkungan. Selain itu, ia pun giat mengampanyekan gerakan anti buang sampah ke Danau Toba. Semua ini dilakukan Annette tanpa pamrih sampai hari ini. Hasil produksinya berupa pupuk dan biogas akan disumbangkan pada masyarakat di Pulau Samosir dan sekitarnya. Aksi ekspatriat yang juga tergolong tak lazim lainnya adalah pemungut sampah. Seorang pria asal Selandia Baru yaitu Gavin Birch telah memilih tinggal di Indonesia sebagai tukang bersih-bersih. Pengalamannya ini berawal ketika ia berkunjung ke salah satu lokasi wisata terkenal, Pulau Lombok. Sayangnya ia tampak kecewa karena banyaknya sampah yang berserakan di hampir seluruh lokasi pantai. Karena merasa prihatin, ia mulai memunguti sampah dengan menggunakan kantong semen. Hingga akhirnya Gavin Birch memutuskan untuk tinggal lebih lama agar lokasi wisata itu menjadi tempat yang bersih. Ia bahkan rela menjual rumahnya di Australia untuk membangun sebuah kakus sebagai tempat masyarakat membuang hajat. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Sungguh sebuah pengorbanan yang sangat besar, mengingat Indonesia bukanlah tempat di mana ia lahir. Gavin Birch yang kemudian mengubah namanya menjadi Husin Abdullah meninggal beberapa waktu lalu di negara yang ia cintai, Indonesia. Pemirsa, itulah ketujuh ekspatriat berprofesi tak lazim di Indonesia versi On The Spot.